Alhamdulillah, pemanggilan semangkin sangat istimewa. Apa-apa istimewa karena kita bisa bermuajahah dalam keadaan sami-sami fisabilillah pada badah dalam awasa, pada badah dalam namanya mana ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anakku, untuk mukaddimah kutub ini, izinkanlah saya sedikit menceritakan sebuah riwayat bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat yang wujudnya tidak seperti malaikat lain. Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan malaikat Mikail. Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan malaikat pemikul arsy. Tapi ada satu malaikat yang ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, bentuk tubuhnya tidak sama dengan yang lain. Salah satunya, malaikat ini memiliki 1000 tangan. Jadi Nabi malaikat Jibril hanyalah punya tangan yang bersayap, berlembeng. Tapi pun malaikat ini kan cepot tangan seribu. Dan yang lebih fantastis lagi, di setiap tangan yang 1000 memiliki jari-jari 1000 bulan. Jadi semua orang kaulah di tanang situ. Ini ke tanang situng jari-jarinya korolema. Ini kepada situng malaikat tangan 1000, masing-masing situng tangan kerigin 1000. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini ke malaikat saya sebelumnya belum pernah melihat. Ini malaikat siapa? Namanya malaikat apa? Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, kenalkanlah ini sahabat kami, ini saudara kami, namanya malaikat Mator. Nah, maka kelak karena malaikat ini bertugas menghitung rintik-rintik hujan, maka kemudian dinamakan Mator, diberi julukan Shahibul Mator, yaitu yang menghitung daripada rintik-rintik hujan. Maka Nabi Muhammad bertanya, bisakah engkau menghitung air hujan yang turun di samudra? Bisa. Padahal samudra sebegitu luasnya. Tapi malaikat kelak bisa hitung karena tangannya banyak, jari-jarinya banyak. Bisakah engkau menghitung rintik-rintik hujan yang turun di pegunungan? Bisa. Bisakah engkau menghitung ini? Bisa. Semuanya bisa. Bahkan ya Rasulullah, saya bisa menghitung setiap rizki dari umat Muhammad satu persatu setiap detik. Saya bisa menghitung berapa daun yang gugur setiap detik, berapa abu vulkanik yang keluar setiap detik. Ini kan dari banyak tanah. Maka Rasulullah yang sangat cerdas, Fathana, bertanya, wahai malaikat, apa yang tidak bisa kau hitung? Sebutkan satu saja. Maka malaikat kelak Shahibul Matar menjawab, ya Rasulullah, situng aku tidak bisa. Kenapa? Satu saya yang tidak bisa menghitung ya Rasulullah. Apa itu? Apabila bermujalasah, apabila duduk di antara umatmu dan bersama-sama berselawat kepadamu, maka aku tidak bisa menghitung pahala yang diraih oleh mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maka sebagai mukaddimah torek sewani as-sholawat, malaikat terhitung kita boleh tak bisa mampu hitung bermalaikat dari dunia kejar seperti ini. Ya Rabb bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtamani amin tadakuri jiranin bili salami mazatadam anjara bil muqlati bidami fakaifa tudkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udu
الدمع والسقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Otomatis seluruh guru-guru kita, otomatis seluruh sesepuh kita, otomatis semua orang-orang yang memiliki jasa kepada Bustanu Ulum Purwokerto yang kita wasuli tadi, detik ini pula mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dihitung, sebagaimana Shahibul Maqam menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah bangganya Abdullah Yakin, alangkah bangganya Hamidah dengan amaliyah kita bermujalasah hari ini. Betapa bangga sesepuh daripada Bapak Abdul Hasan, betapa bangga sesepuh daripada kita semua karena tasyakuran, khatmil Quran dan buka bersama hari ini. Maka sebagai mukadimah tadi itu sebagai motivasi supaya ketika kita berjumpa bermujalasah disebutkanlah nama Nabi Muhammad. Khutbah Jumat ada sholawat, khutbah nikah ada sholawat, tahlil ada sholawat. Semua mujalasah pasti memiliki urgensi daripada esensi sholawat kepada Nabi Muhammad karena menginginkan hal tersebut. Namun sayang banyak para intelektual muslim yang lupa tidak menjelaskan bagaimana faidah daripada sholawat yang diraih oleh orang yang bermujalasah Arab kepada Rasulullah. Anak-anakku, kembali kepada sejarah. Kenapa sebutan mahasiswa IMABU adalah Ning dan Gus? Organisasi sebelah mengatakan sahabat-sahabati, organisasi sebelah mengatakan rekan-rekan kita, organisasi sebelah mengatakan ikhwan-akhwat, organisasi sebelah mengatakan kawan-kawin. Kawan-kawin. Kenapa kita kemudian Gus dan Ning? Kenapa? Maka jawaban daripada sejarah IMABU ketika kongres pertama mengatakan karena semua mahasiswa IMABU adalah putra dari Kiai Purwokerto. Semua mahasiswi IMABU adalah putri dari Kiai Purwokerto. Maka putra dan putrinya dipanggil dengan Gus dan Ning. Maka kemudian dipanggillah Gus, Didi, Ning, Ella, Farida dan lain sebagainya. Itu jejak sejarah. Jadi sejak sekarang dilekatkan nama Gus tidak apa-apa. Karena memang anak-anakku di IMABU ini saudara dengan Abdullah Hanani. Saudara bukan saudara sedarah, bukan saudara nasab, bukan saudara biologis, tapi saudara ideologis di bawah naungan bendera Bustanu. Yang kedua, kewajiban seorang anak berbakti kepada ibu dimulai semenjak keluar dari farjinya, keluar daripada minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Sebagaimana orang mencari ilmu, kewajiban taat berbakti kepada ibu semenjak keluar dari rahim seorang ibu. Kewajiban berbakti kepada ayah dimulai sejak kapan? Semenjak ayah mentalkinkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Maka kita harus tetap berbakti kepada ibu, harus berbakti kepada ayah, bukan karena semenjak Raudhatul Atfal, tapi sampai di jamiah, di kampus. Kemudian setelah ayah dan ibu dan ayah, yang harus kita berbakti urutan ketiga adalah guru. Semenjak kapan kita harus berbakti kepada guru? Semenjak kapan harus berbakti dan berkiblat kepada Bustanul Ulum Purwokerto? Sejak pertama masuk ke gerbang Bustanul Ulum Purwokerto. Sampai kapan? Sampai mata tertutup daripada abu dikuburkan kayak kafan kita. Seperti kita berbakti kepada ibu sampai mati, berbakti kepada ayah sampai mati, berbakti kepada ibu guru sampai mati. Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Yakin, alumni Pondok Pesantren Banyuanyar, maka putranya wajib berada di Banyuanyar, yaitu Kiai Haji Syamsul Arifin Abdullah. Maka putranya pun wajib berada di Banyuanyar. Siapa? Saya, Al-Fakir Abdullah Hanani. Maka saya menyampaikan kepada istri saya, engkau mon anak wajib mendukung Banyuanyar. Kenapa? Karena di antara leluhur saya semuanya terpatri kepada satu pesantren, sanadnya tetap kepada satu pesantren.
Hanya saja pesan Ki Abdullah Yakin mau tak ngabdi ke Banyuanyar, saya nggak ngabdi ke Tomboran. Karena Ki Abdullah Yakin setelah dari Banyuanyar diajak 7 orang santri pilihan dari Banyuanyar. Di antaranya Ki Abdullah Yakin mendirikan pondok Mulabarjo. Kiai Umar melanjutkan pondok pesantren Raudhatul Ulum Sumber Beringin. Di antaranya Kiai Kurdi. Di antaranya para masyayikh yang lain ada 7 orang. Ada yang bertanya kemudian kenapa saudara-saudara saya atau adik-adik daripada abah mondok di pesantren lain? Ki Abdul Hamid, abah dari adik Abdullah, mondok di Bata-Bata. Tidak mengapa. Kenapa? Karena Kiai Abdul Majid, pendiri Bata-Bata, adalah putra daripada Kiai Haji Abdul Hamid. Abah tadi kan putra dulunya, tidak apa-apa. Adik saya mondok di Nurul Jadid Paiton, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nyai Nafi'ah adalah putra dari Kiai Zayadi. Kiai Zayadi adalah menantu daripada Kiai Abdul Hamid bin Iqbal. Mantor binanya. Tidak besar, menantunya. Nurul Jadid. Cucunya, berarti cucunya. Yang didirikan oleh Kiai Zaini Mukni. Begitu seterusnya. Tidak pernah berganti guru. Suatu hari adik saya ingin mondok di sebuah pesantren yang masih tidak bersanad famili. Maka mbah saya mengatakan, aduh mak ki nambah guru boleh. Aduh mak ki nambah guru boleh. Cukup kaju situng baik, rancak-rancak gimnya. Tidak nang situng baik. Maka dengan demikian, anak-anakku di Mampu, berkhidmatlah kepada ibu, berkhidmatlah kepada ayah, berkhidmatlah kepada guru. Suatu hari ada seorang santri di Salafiyah Safiyah Sukorejo, santri yang sudah senior. Saya tadi malam membuat status sekitar tengah malam, bunyi statusnya begini. Jadi saya ingin betul. Sesuatu seekuring terlalu apik, benih justru masak, tapi kering. Boleh oleh berteman di Facebook boleh, berenang Facebook boleh. Sesuatu seekuring terlalu lama, benih tambah masak, tapi kering. Pada benih sesuatu senginom obat terlalu banyak, benih beres tapi wenbu overdosis. Artinya apa? Karena mulai ingin menyindir. Saya melihat ada alumni pondok pesantren abid dan waktu, tapi datang ke waktu tanya biskia, nginep dan waktu tanya biskia. Berarti kan agak sabkia, berarti kan agak sab pondok pesantren. Padahal menang AWS itu 5 hari setelah libur di AWS kemarin tanggal 18 Ramadan, 5 hari setelah itu datang beberapa orang santri kulaku mencinia dan Roma. Berapa ban? Abdina pamit abeli. Berapa abeli? Tak pernah abdina Roma. Oh iya bagus. Mak pamit ban? Kita bagus. Maka ketika saya berjalan ke sebuah pesantren, saya melihat pesantren ini libur, tapi pada alumni nginep, tanya habis ke kiai. Berarti kan pada benoreng asandalan, agak sab sandal tak ada mana. Dia berpuasa di sana. Bagaimana puasanya? Dia hidup di sana bagaimana? Pada benoreng namai ke Roma nih, kan tak orang kebetulan ke tuan lepas masuk nih kapan? Lepas masuk ke dapur. Menambil lebih tak masalah. Merek. Jadi mana oleh selalu? Saya terlalu abid, terkadang dengan waduh, nih ngendengan. Pada ben abid terberenang baca, benih masak gitu. Pada ben terlalu banyak minum obat, ini ke benih bebaras, tapi overdosis. Sehingga saya teringat kepada salah satu murid daripada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Suwarjo. Pada santri senior 2. Tinggal pun Kiai sepuh ini tak pati perjalanan ke Kiai. Tak pati masa Kiai wali saya tak teman gimana. Masa Kiai wali saya tak teman orang. Maka 2 orang santri ini kecangkolan masuk ke dalam ngitak nang beberapa perumahan Kiai. Coba Kiai nolak aku. Karena tak pati perjalanan. Abid kulun portu. Mau abid kulun portu punya dulu jangkolan. Punya dulu jangkolan. Mau enggak santri anyar lembut kan tak jangkolan sekali tak. Melabit aku bagi masjid kawasan biasa. Mereka masuk ke kamar Kiai neneng beberapa rumah.
Aku tiada bawa dia kunya. Cerita mana berjalan akhir-akhir lagi. Maka ketika itu Bakia pecah daripada Ki As'ad pas Amun. Kerotok bukian itu. Itu terkini. Itu nih. Karena ranjang zaman lamba kan mereng. Gempar mereng. Itu nih. Kayak apa aja berkata. Allahu Akbar. As-salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Orang-orang ibu di bersuara amin. Dengan seratusan orang baca amin. Maka kita kerja ikutin sampai baca. Tak tahu jadi kayak jibir ini dengan tadi baca. Mau bersih baca amin. Tinggal mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pas ada bulan malam Selasa dan malam Jumat tak morok ke santren. Bulan malam Selasa dan Jumat tak morok ke santren. Karena morok jika kapi wahai kaum bangsa jin. Maka aku tak jin. Jangan memarin berbahaya esok keluar. Jangan memarin berbahaya dan tajak ulang. Susi itu macam kiai acting. Ya santren saya tak pernah banyak acting. Susi itu belum boleh pakai. Karena tambah campur lah. Maka tak oleh anilai guru. Oleh anilai tidak boleh berkomentar tentang guru. Sebagaimana berkomentar alasan orang itu tak oleh. Maka kemudian ketika kiai ini ngomong soal dia gede, dua santri ini ketuli buruh. Takut itu. Ketika buruh dua orang ini, yang satu yang masih tidak percaya, yang satu percaya ambuh. Sesitong ketika tak percaya, buruh dari Ki Abdul Hamid yang masyhur kewaliannya waktu itu di Pasuruan. Apa yang terjadi? Ketika habis dari Ki Hamid ini kabur Ki As'ad. Mereka dia tidak tahu kalau antara Ki As'ad dan Ki Hamid ini kakak. Apa yang terjadi ketika dia masuk ke dalam Pasuruan, langsung ditontung dia. Hei, kan dia jangan mau yang kesengkok. Kaki ini dibilang tak percaya antar kesengkok. Kan langsung memang. Padahal ini lihat kisah mengatakan hubungan mesra antara Ki As'ad dan Ki Hamid Pasuruan. Suatu pagi Ki As'ad ada aduh boleh jadi kero ngagi Ki Hamid. Kun paling imamin, Ki As'ad kun paling imamin. Sembuh ada boleh jadi kero ngagi Ki Hamid. Ada kebulan jadi kero ngagi Ki Hamid. Tiba-tiba yang siang kita ada telepon, ada WA, ada broadcast. Kira-kira yang siang Ki Hamid ragu. Kebuluan ton, Ki Hamid. Kalau hiburu Ki As'ad si ada bujur rong ke ajunan. Pas langsung Ki Hamid aju, bentar tahu. Kenapa? Lesan Ki As'ad hancur. Si ada bu rong ke sepuk debat ke Pasuruan editing. Maka kebulan ni kemantor Ki As'ad Kiai. Ajunan si ada bu rong gelak Ki Hamid. Lesan ajunan dia pun lancur. Debat ke Pasuruan. Maka semakin Ki Hamid Pak Rabu kan. Ki As'ad kesukaan. Benih tanglesan silancur. Tapi kau beli Ki Hamid depan benar. Lagi ke percakapan para wali. Tadi komentar ini. Ayo toncung Ki Hamid. Ngale. Kekiainan di tak percaya gimana? Maka akhirnya dia akan naik ke Muhammad Hasan. Seorang wali juga. Ketika habis dari Ki Muhammad Hasan, Pak Ki Muhammad Hasan ada bucok. Lele memenit kibur. Kibur kuper Ki As'ad aja tak mari dan bekal datang stres singkat ke kamu. Sambil stres ini diodi tapi sedikit. Stres ini kan setelah ke bersuara cik. Di semua bersuara cik. Biasa. Guru kita, Ki Abdullah Yakin Malogarjo, Abbas. Guru Ustaz Muslimin, kenal Ustaz Muslimin? Ustaz Muslimin mon-morok alfiah, posan, beda teks tak faham, beda kaidah tak faham, atanya ke senior. Senior itu alim. Kayak kelawar mancing dengan sama ibu nak. Banyak kisah. Mancing dengan pas sepuh kerja. Orang-orang udah Pak Ubat kan men? Iya kayak apa? Tanya boleh iya. Sedih mah. Disebut lagi atau bisa. Ketika sebut lagi, syukur nggak aja tak tahu bermain. Dia jadi dia boleh. Tapi orang yang si mancing ini kan tak kartun masyarakat. Orang yang si mancing ini kan tak emandang masyarakat. Lu punya teknik, Pak Muslim mau posan katanya. Pak Bayi Suni posan katanya.
Tapi dikitanya ki ana apa gini ke mata moro. Ana apa mata kerat turun jompong tak ikan lagi nore. Situ jo. Lambok nang Molokorjo ketika Ki Abdullah Yakin pernah miyos, pakon morok ba dia si morok. Tak geni. Tak geni male. Lepas dengan hujan. Lepas dengan. Aku man ekor bakok nang ibabu teh kan. Aku komen tren, aku jadi mau Jogja. Sebulan. Jadi ini kan, gue udah kan aja tadi kan. Tanya lagi Ustaz Muslimin bun. Keren apa ini? Neng sembungan, bener Rifai. Tahu gak Rifai? Sembungan. Semua orang teman bener yang sembungan. Kas sepen, rubuk, faham. Arut, faham. Balawak di luar mana? Tapi apa yang terjadi? Stres, aja dan abekan. Aja akan alhamdulillah. Pokok tak teman sambuan benda yang semacam. Anak apa boleh? Pernah di presiden. Benda boleh, situng orang. Alumni untuk merokok, timpang sampai semakin. Anak apa mak timpang? Lambat ketika untuk merokok, nyor ni asan terbina. Nyor ni jedeng asan terbina. Nang tembok berkabut. Nang tembok berkabut. Tanpa sengaja, sokonan ni kan? Tapi dia ada kabel ini kan, tetanus, usaha amputasi. Mohon ketemu semakin menyesal, ya Allah, kini untuk orang yang kiai. Makanya mohon untuk berokok. Kijau lagi sekolah, mohon untuk berokok, mohon ambut pas pemeriksaan. Jika ngerampak si coba nenggut tolong berok, bahasa jadi gini. Kiai, abdul teman kalah kiai. Oke, berapa? Yang kira-kira sekian. Boleh, pernah kalah kelompok ya, sekian. Pernah kalah kudu ya, sekian. Pernah keluar ya, kerbuan nengok gedung bioskop, sampai kajian gedung bioskop. Matur keping. Sebelum ambunya bis ke kiai, beninya bis pamit biasa. Beni boyong pamit biasa. Matur kiai nyon semua. Abdi dalam pernah mundur ke adinto. Abdi dalam canggolan pernah njorni ke adinto. Abdi dalam canggolan nang operasi pernah ke adinto. Matur. Kenapa dia menggunakan merokok? Melesmetik. Untuk anak bangun ya, melesmetik sampai rusak. Niat kesalahan yang produk jeriaki. Beni gule senyepora. Tapi Ustaz dulu merokok. Pertanyaan semakin pada bapaknya alumni merokok. Si hadir dalam 50 kan. Ampun boyo. Kenapa pernah matur kayaknya? Abdi yang semua orang nang berdua pernah keluar nang aula di coba raksasa janji tomat saya beda empat pelanggaran pesantren sesenyata keluar lagi dari pesantren. Si pertama ngicok sambian ngicok temuh atau tidak temuh saat itu juga benih santren mau temuh kondu mau tak temuh hakikatnya betul-betul udah sebenarnya melokok arona keluar maka tengah santri ini ke tengah orang sepon ini kan mau anan gelisah tahu orang tua mau anan galau tahu boleh cerita aja apa bing main mateng locor bermanuna seku mendiri kamar yang geding maka guru ini kan tahu kegelisahan santri sebagaimana orang tua tahu dan kegelisahan. Jadi bulan Ramadan anak bulan makmujid. Jadi diurut permasalahan diurut nih kan diurut. Mari orang sepuh urut semakin masuk kepada Ramadan. Anak Ramadan nih makmujid karena terdiri dari 5 huruf. 5 huruf Ramadan. Yang pertama Roh, Ridwanullah. Yang nomor 2 apa? Mim. Muhabatullah, bukan mahabatullah, tapi muhabatullah. Beda maknanya. Napa boleh yang nomor 3? Betul. Napa? Dhamanullah. Nomor 4 napa? Ulfatullah. Nomor 5? Nurullah. Saya jelaskan situ. Ridwanullah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kitab sampai iskan. Roba-roba dengan siapa namanya bara ada. Mulai SD tak boleh gula sampai. Karena saya sudah tidak sejuk lagi. Lebih sejuk daun gitu. Situ boy.
Situ bayi sepak Ramadan tahun depan. Ini bagi Ramadan tahun depan ini. Ridwanullah. Dalam bahasanya ridwanullah karunia Allah. Dalam karunia Allah. Papaharin Allah Ta'ala ikat yakin yang bulan Ramadan. Sal, ay is'al. Minta apa baik. Beri apa? Udhu'ani astajib lakum. Minta apa? Gula beri nikah malam Rabu beri sedih. Anak apa sedih anak gula kalimah fadilah abha. Ini kan nangis. Sebu men nangis. Sebijo tarjo ben nangis. Sarah nangis. Maka gula tanya anak menjadi dari mama nangis. Maka jawab berkumina terorasor. Aduh jauh terorasor meliaki marah Rabu. Jauh terorasor mak nangis sampai rata nara. Coba orang kasor mas sampai sebulan, sampai pira kabila sih nggak sampai enam lagi buat. Pas bini gue dapet teh, masalah bini kasor buat sih kan. Dan apa? Frozen. Dan apa frozen? Kental juta. Tahu? Nangis semakin abid, gue lah tetal. Ya Allah, gue macam. Ya Allah, seandainya abdi nanti obeng kalau juta, Ustaz melek demi anak saya nangis tak tega. Apa sering sepuluh sambian? Mun sambian minta kiriman di depan sambian tegar, tapi ibu tidak total. Anak apa? Tak total kah dengan besaran kekurangan. Berusaha. Napa saya ngomong ke popolongnya kirim lagi? Bahkan orang autang beri. Tak total kah dengan besaran. Kenikah hubungan orang tua kepada anak sayangnya demikian. Bagaimana sayangnya Allah kepada Khalik kepada makhluk. Bagaimana? Mun kau leban sampeyan sudah jangan nangis ke Allah Ta'ala, nyender ke Allah Ta'ala, ngarodu ijabah dari Allah Ta'ala. Kudu matur dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau berbarokat bulan Ramadan, mesti abdinnya orang dari kehancuran. Malam Rabu saya nangis. Bukan kau sangat kasur frozen dan kulit tadi bisa. Non keajaiban dari Allah. Bisa. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Menepet teman kita. Pertanyaannya, pernah kita nangis kepada Allah Ta'ala? Cuma ibadah keburu Allah. Tarawih nyari sendiri apa? Sujud. Jadi sejauh Arab masa kayak tokon. Arab apa? Suwi. Nyari sendiri. Malam Pak Lekor dibarin. Salah satu faidah daripada sholat tarawih malam 24 adalah ada 24 permintaan yang oleh Allah akan diijabah. Malam paling korban. Maka kuda teman imam di Masjid Sukorno. Mojak kuda dari jamaah. Toleh semakin nikah tarawih jumlahnya 3 ekor. Sedangkan Allah Ta'ala bekal apareng pernyokonan ijabah ben Allah 4 ekor. Maka setiap rakaat ayo minta satu permintaan. Rakaat pertama anak. Rokat kedua, bapak. Rokat ketiga, ibu. Rokat keempat, sampai 3 ekor. Sepak lekor adu-adu. Manggana kulo kuno le belum rokaat. Atau le nenjeng-bejengan iada masjid kan berjeng-bejeng. Atau le wah ibu pada serok puji. Jadi kulo malu puji tuh ke mana Pak? Kami to ajudan sini mamin aku le belum terus biasa bisa bentar lagi belum kita stade kan. Jadi dia rumah lagi gini. Padahal satu permintaan pasti emarin berapa? Salat lugatan ad-du'a. Maka ad-du'a emarin berapa kan? Mulai sudah tengah tetapannya tuh. Jadi ini kan saya nyawa ridwan. Apa yang keempat kita lanjutkan pada kajian Ramadan yang akan datang. Jika ditasawus dari pendet kaulah, ayo tutup kalau beratuh arang sarang. Kelak tuana mari tuain kalau berkhutbah Quran, maka sebalik akhir semakin ayo macam dua. Sekadimah dewuna Sayyidah Aisyah, Rasulullah paling makon de karaji-raji dan berperkara-perkara menampun asrul awakhir, menampun 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, macam doa mereka oleh keberusian. Dalam tuana baca yang untuk bulan puasa sebenarnya kau ingat. Dalam tolong
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. Amin. 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 Al-Fatihah. Ayo, menyiapkan.